sikap. Kalau tidak bisa menentukan sikap, inilah yang dirasakan oleh para remaja. Tidak bisa menentukan sikap mana yang harus dia pilih. Sehingga karena nggak bisa dia ikut orang, terbawa suasana kekanak-kanakannya, terbawa apa yang dia lihat, terbawa dengan lingkungannya, ya kan? Sehingga kalau marah itu ngikuti bahasa-bahasa yang nggak jelas. Cius, diapak, digoreng, direbus, itu tidak punya jati diri, ya, karena dia nggak tahu harus bersikap apa. Ini remaja. Sehingga kita kadang nggak ngerti, sehingga terjadilah ketika ada on air, ya, di RRI Pro 2 itu, ada yang nanya, Ustaz mau nanya, virus merah jambu itu apa? Kebetulan Ustaz nggak gaul. Terus MC-nya juga nggak gaul. Terus dijawab oleh Ustaz itu, maaf Mas yang nanya, saya tidak mengerti bahasa-bahasa anak muda yang seperti itu. Yang MC-nya pun mengamini, iya, kami pun tidak mengerti. Nah, inilah. Karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di fakultas farmasi. Virus merah jambu itu belum pernah ditemukan itu, ya kan? Nah, cuman bagi anak remaja itu karena mereka tidak ngerti harus bersikap pergaulan seperti apa, dia ngikut orang aja. Virus merah jambu. Nanti kalau lihat jambu air warna merah jambu, inilah bentuk virusnya. Nah. Kemudian bagaimana harus berbuat? Remaja merasa kesulitan harus berbuat apa? Nah sekarang ini kan krisis tempat curhat, maka merasa terbantukan dengan adanya dunia sosmed, ya, menjadi tempat curhat Anda. Masalah orang komen baik atau tidak terserah, ya, gitu. Ini berarti fungsi manusia sudah mulai berkurang. Pas malam saya, ya, itu kebetulan ada teman sampai jam 12 malam cerita, ya, panjang kali tinggi, ya, lebar, volume, isi, kita sampaikan semua. Ternyata dia senang juga, ternyata enak ya kalau curhat sama manusia. Selama ini curhat sama sosmed. Nah ini dia, beda. Ya. Seenak apapun kamu merasa puas, yang namanya sosmed kan nggak bisa membantah. Ya. Enak aja kamu curhat di situ. Tapi kan tidak menghasilkan sebuah solusi, karena solusinya ada di sosmed juga. Padahal kita hidup di dunia yang nah inilah. Salah pilih, salah langkah, salah sikap, maka kamu tidak akan jadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Nah, ini berlaku seksual remaja, SMP dan SMA. Nah, kalian sudah kuliah, nggak masuk. Tapi pengalaman yang dahulu masuk. Ya. 93,7 titik-titik. Baca sendiri. 62,7% titik-titik. 21,2 titik-titik dan 97% titik-titik. Dan jawab dalam hatimu sendiri, pernah atau tidak. Ya. Kalau pernah jawab sendiri, nggak usah isi kuesioner, nggak usah. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan remaja. Kemudian remaja itu senang sekali sama gue. Ya terserah gue. Padahal gue ini tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kamu cari gue itu susah nyari. Mungkin dia ini hidup di gua, jadi gue jadinya. Ya. Kemudian, sukanya seperti itu. Ya. Jadi sebuah tren kalau seorang remaja itu bisa beraksi, ya, lihat gambarnya di kampung itu, merasa berani. Padahal bagi saya nggak berani, karena beraninya koyokan. Ya. Padahal kalau orang berani itu kan face to face, ya, satu-satu, ya, berhadapan-hadapan. Masa orang pakai sosmed? Kayak itu loh yang pengacara nggak boleh kita sebutkan para kabas itu. Itu kan keterlaluan. Saya sampai ikut terbawa emosi juga. Dia bilang Olga tidak masuk surga. Ya sebagai aktivis pembela Olga kan kita kecewa. Saya tuh khawatir, ya, karena manusia itu tidak berhak menentukan surga dan neraka seseorang. Barang siapa yang dia menentukan surga dan neraka seseorang, maka dia nanti masuk neraka. Karena menentukan itu adalah hak Allah. Nah saya khawatir, ya, orang yang satu ini masuk ke dalam neraka gara-gara omong dia sendiri. Begitu. Kan kita kan khawatir, ya, sebagai sesama muslim, kan eman-eman loh masuk neraka. Nah, itu. Bagi saya masuk neraka itu harus ikhlas.
Tidak boleh karena sesuatu yang sepele. Masa gara-gara ngomongin organ masuk akal yang masuk neraka, kecil sekali, gitu ya. Nah, kemudian lihat gambar yang terakhir. Hidup itu pilihan. Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ini bahasanya kamsipai, ya, tidak ada dalam kamus, ya. Mungkin karena dia bersimpai, simpase, jadi dia bilang kayak gitu. Oke. Problematika aja. Nah, ini belum masuk materi. Waktunya udah mau habis. Karena kalau bersambung aja. Nah, tapi nggak apa-apa karena libur, saya sudah izin, ya tahu. Nah, jadi kita lanjutkan sampai selesai. Ada yang ujian? Jam berapa ujiannya? Nah, selama. Apa nih bapak? Diisi semampunya, nggak usah mengarah, nggak usah nanya. Tunggu jam sampai selesai. Ya, siapa tahu dapat bisikan syaitan yang tertutup. Tapi kalau kita nggak minta kan jadinya rezeki. Nah, maka jangan minta supaya itu menjadi sebuah rezeki. Jadi kalau jawaban orang miring-miring kita nggak minta, kita miring kanan itu namanya rezeki. Kalau jawabannya benar, ya kalau jawabannya salah itu namanya kuadrat minumnya. Nah, yang pertama, apa saja problematika remaja itu? Yang pertama, ketidakmatangan intelektual dan emosional. Jadi kalau kamu masih tidak matang dalam bidang intelektual, cara berpikir, ya, dan emosional, berarti masih belum remaja. Hal ini berakibat pada tindakan yang tidak rasional, cenderung emosional dan tanpa pikir panjang. Berarti kita masih remaja kalau masih seperti ini. Segala tindakan dipengaruhi oleh emosional, yang itu tidak proporsional. Kemarahan kita itu karena apa? Tidak proporsional. Ketika orang menegur kita, kita marah. Padahal wajar saja kalau ditegur. Itu berarti kita masih remaja. Sehingga senangnya itu apa? Ya ini dia. Orang radikal itu kan banyak dimiliki oleh remaja. Orang yang masih berkarakter remaja. Bukan berarti remaja itu radikal, walaupun iya. Coba bayangkan. Siapa yang nggak berani bilang remaja itu radikal? Itu yang paling itu radikal sekali sebenarnya. Dikit tersinggung, ayo, tapi kenapa kok beraninya koyokan ini yang saya tidak suka? Ya, kalau memang jantan, ya seperti kambing jantan itu diadu. Nah inilah ketidakmatangan intelektual dan emosional. Sehingga wajar dalam kehidupan remaja itu ada istilah yang namanya cinta monyet. Kenapa? Karena emosional tidak terjaga. Gampang cemburunya, gampang sakit hatinya, gampang ributnya. Maka dibilang kalau kamu masih remaja jatuh cinta disebut cinta ini cinta monyet. Kalau sudah dewasa sebutnya cinta manusia. Ya kan? Kalau sampai menikah dunia cinta malaikat. Jadi coba kita cek lah, mulai sekarang dicek. Ya jangan-jangan kita masih dalam kapasitas remaja. Penuh dengan emosional. Ya. Selalu menyalahkan orang ini. Ya, ketidakmatangan emosional itu adalah selalu menyalahkan orang lain. Tidak cek yang terjadi pada dirinya itu apa, penyebabnya apa, ini jadi masalah. Jadi coba kita cek apakah kita masih punya karakter remaja atau tidak. Ya. Lihat orang emosi, seolah-olah orang itu musuh semua. Ya. Hidup kesendirian dalam keramaian. Ya. Seorang itu bagaimana? Jika kamu ingin melakukan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Apabila akibatnya baik, maka lakukanlah. Dan apabila akibatnya buruk, maka jauhilah. Ini seharusnya begitu dalam berpikir. Dipikir dulu sebelum bertindak. Jangan instan. Ya. Kalau itu instan, apalagi sampai ke taraf refleks, maka itu berarti jadi dirimu yang sesungguhnya. Ya. Maka ketika orang yang sedikit marah, disebut apa? Temperamental. Ya. Kok marah orang ini? Itu kalau dia sudah refleks. Kesenggol dikit, marah. Ya kan? Tersinggung dikit, marah. Ya. Makanannya kurang banyak, baru dimarahin. Nah, itu berarti temperamental. Ya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, artinya apa? Seharusnya tidak begitu. Yang pertama menunjukkan intelektual, yang kedua menunjukkan emosional. Jadi kalau kita masih tidak terarah, ya, kematangan dalam bidang intelektual dan emosional, nah maka kita masih remaja.
nggak datang marah, dosen datang marah juga. Wah, bapaknya datang sudah capek-capek, dosennya datang marah juga, kok rajin banget. Nah, ini remaja, gitu ya. Yang kedua, tidak mampu berprestasi dan hanya membanggakan prestasi orang tua. Ini remaja. Apa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya, tapi punya orang tuanya, semua membanggakan orang tuanya. Saya itu anaknya presiden loh. Yang begitu. Ya. Selalu begitu. Dia tidak pernah bagaimana dia berprestasi, inilah saya. Kalau tidak ngapel, itu pakai kendaraan yang diberikan orang tuanya. Ya, kalau jajanin pacarnya pakai uang orang tuanya. Ya kan? Kalau gaya-gaya, ya pakai punya orang tuanya. Dia tidak punya jati diri. Kalau ngomong, itu tentang orang tuanya. Kehebatan keluarganya, orang tuanya. Tidak pernah siapa dia. Dia punya prestasi sendiri. Gitu. Oh, saya pernah ngangkat masjid, begitu. Prestasi. Ya kan ini enggak. Bapak saya mau ke masjid. Tapi nggak pernah sholat di masjid itu. Inilah namanya. Jadi tidak mampu melahirkan prestasi-prestasi. Ya, karena apa? Tidak memiliki makanan intelektual dan emosional. Yang selalu dia banggakan adalah prestasi orang tuanya. Kalau masih seperti itu, berarti namanya. Jadi kalau kamu mau datang ke rumah satuan, jangan pakai kendaraan orang tua, pakai kendaraanmu sendiri. Ya, minimal di sebelah jalan kaki. Nah, itu begitu. Loh, kok nyampe sini jam 12 malam, Mas? Wah, saya pakai kendaraan sendiri. Udah punya. Apa itu? BG 11 apa? Kaki. Saya kira itu soal yang so sweet banget ya. Ketika seorang didatangi dengan sebuah pengorbanan, dengan keringat yang mengalir, dengan kepentingan yang luar biasa. Nah, itu. Ya, tapi on. Nah, ini ya. Seharusnya, nah ini dia. Bukanlah pemuda orang yang mengatakan ini bapak, prestasi bapak, tapi pemuda adalah yang mengatakan inilah aku atau prestasiku. Itu menurut ya Ali bin Abi Thalib. Dia nggak sibuk dengan orang tuanya. Bahkan apa? Dia hidup sederhana. Ya kenapa? Menunjukkan dia bisa. Itu orang dewasa sudah. Tapi kalau gaya pakai nampan di kampus itu, tapi hasil orang tuanya. Tahu nampan tak? Saya susah menyebutnya apa itu. Itu nampan kecil. Cukup satu gelas dan snack. Dia pakai apa? Ini bukan ya karakter orang yang dewasa, tapi remaja. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas berlebihan. Ini kan terjadi juga. Boleh saja ada solidaritas, tapi lihat ya antara kepentingan umum, kepentingan pribadi, prestasi masa depan dan prestasi bersama. Maka ada yang tulis status itu, ya mana yang harus saya pentingkan, utamakan, apakah pendidikan ataukah teman? Ya, maka jawaban saya apa? Kita tidak bisa selalu apa? Berbuat baik, ya. Saya singkat di sana. Kalau teman itu bisa meninggalkan dan mengkhianati, nah itu ada kesimpulannya. Iya, kalau teman itu bisa meninggalkan kita dan mengkhianati kita, tapi kalau ilmu tidak pernah mengkhianati pemiliknya. Yang ada adalah pemilik yang meninggalkan ilmu. Kalau kalian sampai meninggalkan kuliah gara-gara solidaritas yang tinggi dan bahkan membuat kamu menjadi tidak berprestasi, sehingga membuat kamu ketinggalan daripada orang lain gara-gara solidaritas, itu adalah kesalahanmu sendiri dan bukan karakter orang dewasa. Itu karakternya remaja dan sebuah problematika. Sehingga kalau ada teman yang tersakiti, wah langsung ya satu untuk semua untuk satu. Nggak berpikir apakah itu benar atau salah. Itu sebuah kesalahan besar. Udah sikat, ternyata WC yang mau disikat. Itu nggak apa. Kalau menyikat WC, tapi kalau menyikat manusia apa yang mau disikat? Udah nggak usah mikir lah, solidaritas ini. Ya, mending solidaritasnya digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Terjadi kemaksiatan, ayo solidaritas Islam. Ada orang Islam disakiti, ya kan? Penghinaan segala macam, ini banyak.
urusan tadbir, bukan urusan cuma pertemanan. Ayo solidaritas, gundul-gundul semua. Gundul itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan orang gundul. Habis tahallul kalau digundul, ya kan? Terus digundul supaya meringankan penyakit. Nah, kamu meringankan apa? Ya, lucu gak ada orang gitu, solidaritas. Satu nggak pakai sepatu semua. Ya lihat kondisi itu. Kalau becek, ya. Udah satu nggak makan semua. Boleh-boleh aja. Ya kalau itu bulan Ramadan. Ya kan? Jadi nggak ada. Kadang kita sering bilang apa? Makan nggak makan yang penting kumpul. Nah kalau saya nggak kuat. Apa saya? Saya nggak mau seperti itu. Ya kumpul, makan nggak makan kita kumpul. Apanya kamu? Ya. Saya nggak bisa ya. Seharusnya ini yang terjadi. Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kamu sekalian dalam dosa dan permusuhan. Ini seharusnya yang terjadi, bukan seperti tadi. Tapi kalau remaja, kita di ini, ayo datang, gitu, tanpa mengetahui sebab akibat. Sehingga yang terjadi apa? Bukanlah manfaat, tapi mudorot. Ya. Nih, yang keempat, lebih mengandalkan otot daripada akal. Kalau masih terjadi pada diri kita, semuanya harus diselesaikan dengan otot, ya sudah, kamu jadi tukang pukul aja, ya, begitu. Semua harus pakai otot. Nah orang-orang yang punya mental otot kayak gini ya kerja otot, ya. Maka minumannya adalah jos, begitu. Tapi kalau orang yang memiliki pikiran, dia nggak mau kayak gitu. Ya, maka minumannya air putih. Ya. Seharusnya tidaklah disebut kuat orang yang mengandalkan otot, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Ini menunjukkan kebebasan seseorang. Ya. Jadi dia bisa bersabar. Namun bukan berarti kita nggak boleh marah. Boleh saja. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang memang tidak pantas dan memang itu harus dipertahankan, maka amarah itu boleh dimunculkan. Dan amarah itu tidak harus dengan mulut, ya kan? Dengan otot bisa. Tanpa berbicara, mendekat, pukul, banting, lempar, kiri pakai. Marah nggak harus dengan mulut. Marah juga tidak harus dengan otot juga. Ya, bisa dengan tindakan yang lain yang halus tapi mematikan. Bukan berarti kita mau nyantai. Banyak cara. Yang kelima, dalam hal cinta dan benci cenderung berlebihan. Nah, inilah remaja. Suka yang lebih-lebih, ya. Tapi sayangnya sering jatuh pada kelebihan dalam keburukan. Dalam cinta juga berlebihan, ya. Dalam benci juga kadang berlebihan. Coba aja lihat. Seolah-olah dunia ini berdua, yang lain mau terang. Berlebihan. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Ketika putusan, kamu bukan bagian diriku. Gimana coba? Gara-gara berlebihan tadi, biasa aja. Ya kan? Terus ada berlebihan. Setiap hari yang keluar puji-pujian terus. Tapi setelah putus, maki-makian. Berlebihan sekali. Ketika cinta, ya, selalu memunculkan kebaikan. Setelah tidak ada hubungan, keburukan selalu muncul. Inilah karakter remaja. Tapi kalau dia bukan remaja, punya karakter dewasa, apa yang terjadi? Cinta biarlah mengalir dan berhenti pada tempatnya. Benci biarlah mengalir sesuai dengan posisinya. Jadi cinta dan benci karena Allah kan enak jadinya. Gara-gara putus semua di blacklist, nomor handphone dimatikan semua. Ya, terus. Kalau ditanya gimana kabar itu, nggak tahu. Loh, kamu nggak tahu keadaannya, bukan urusan saya.
sok sweet. Gosong akhirnya. Inilah. Ya. Itu menceritakan kalau kita kurang dewasa. Makanya saya simbolkan ini dengan batu. Kalau kita berlebihan, jadilah batu. Ketika saya menasihati sebuah anak kecil, sebuah lembaga, saya bilang, kalian itu mau jadi batu atau jadi manusia? Wah, terngiang-ngiang terus. Sehingga kalau mereka bertemu satu dengan yang lain, selalu bilang, batu. Nyanyi, kalau udah dengan batu, langsung ingat nasihat saya itu. Kita azan, masih, ya toh, omat masih, nanti ada yang lewat, batu. Langsung dia bangun, ingat batu. Karena awalnya manusia itu dari tanah dan membantu. Seharusnya cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Sebab bisa jadi yang menjadi orang yang sangat kamu benci suatu hari nanti. Dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Sebab bisa jadi yang menjadi orang yang sangat kamu cintai suatu hari nanti. Nah, begitu standarisasi cinta dan benci. Jadi ini sudah disertifikasi dan akreditasi ya, langsung oleh Rasulullah. Jadi ketika ada orang membencimu berlebihan, wah kamu makhluk yang belum terakreditasi. Kalau mencintai berlebihan, wah itu akreditasi ya. Siapa A. Nah, gitu ya. Atau belum amat terdaftar. Oke, jangan diem aja. Kita harus cari solusi. Kira-kira solusinya apa? Dari berapa masalah tadi problematikanya? 5. Banyak. Ada berapa? 5. Ada 5. Kira-kira solusinya apa? Tuh. Ini kucing aja ngerti. Dia ngomong solusi ya. Jangan diem aja. Jadi seringkali kita itu tidak melahirkan solusi, malah melahirkan apa masalah-masalah baru. Karena yang muncul ada karakter remaja. Bukan solusi malah masalah baru. Orang curhat malah menemukan kebencian yang baru. Nah ini keanehan tempat curhat yang salah itu. Ya kan curhat, saya itu gini-gini itu pantas saja. Kalau marah udah deh, habisin aja nggak apa-apa kok. Nggak pantas jadi di bumi. Sudah selesai masalah. Ya. Kira-kira siapa yang punya solusi yang pernah remaja? Tanya dari tadi malu-malu teknik yang baru semua ya. Lalu langsung dewasa. Nggak pernah TK, SD, SMP, SMA, langsung kuliah. Makanya jadi remaja. Ini dia solusinya. Banyak banget. Ya. Menyambung, membangun, menciptakan, memperbanyak saudara, mudah pula terjadi saling mengingatkan, mudah mencari tabayun, meningkatkan kerjasama, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Kira-kira solusinya apa ini? Dari 5 tadi dengan jalur yang saya berikan ini solusinya apa? 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 Silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, coba perhatikan ayat ini. Satu yang harus ditekankan bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Maka jangan pernah mimpi kamu suka sesama jenis lalu melahirkan manusia. Ini menyalahi kodrat. Lalu kamu mencintai sesama jenismu untuk melahirkan makhluk baru. Tidak ada. Sudah kodratnya manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Jangan coba-coba ya sejenis itu. Kalian menyalahi
kodrat manusia. Kemudian ayat itu berlaku umum, bukan hanya untuk muslim saja, tapi untuk semua manusia. Bahwa diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya manusia yang kedua adalah diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda ini? Ya karena dari laki-laki dan perempuan juga yang berbeda-beda, sehingga mereka karakter campuran, ya, oplos. Nah, kalau bahasanya sekarang bukan oplos, memang ada mau oplos. Jadi apa? Karena itulah menjadikan orang itu berbeda-beda. Literal itu supaya saling mengenal. Mengenal itu bukan mengenal nama saja, tapi semua. Ya. Apapun yang ada terjadi pada manusia tersebut harus kita kenal. Nah, karena perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan jadi sebuah perbedaan intelektual, emosional, ya, dan lain sebagainya tadi. Sehingga bagi makhluk yang bernama manusia, kalau dia tidak memiliki kematangan intelektual, emosional, ya, tidak memiliki jati diri, dan yang kelimanya tadi, maka yang terjadi apa? Selalu keributan dan kecil sampai besar. Pemaksaan kemauan, merasa ketidaknyamanan ketika bergabung dengan siapapun, ya. Merasa tidak bisa bekerja sama, menjadi penyendiri sendiri, tidak melahirkan apa? Ide-ide yang cemerlang, karena itu menuruti keinginannya sendiri, salah mengambil posisi dan lain sebagainya. Karena itu, mungkin kita masih mengingat temanmu adalah cerminan bagimu. Penting sekali ketika kita berteman itu, ya, untuk memperhatikan siapa teman kita. Bukan berarti kita pilih-pilih teman lalu menghindari yang lain, itu salah. Paham? Kan ada teman itu teman dekat, ya, ada teman sepermainan, ya, ada teman-temanan, ya kan? Ada teman asal-asalan. Nah, maka yang dimaksud teman yang dimaksud di situ adalah teman dekat kita, yang selalu menjadi pengiring hidup kita sehari-hari. Itu yang dimaksud. Maka teman yang seperti itu harus mencari yang baik. Sehingga nanti masuk dalam hadis ini, ya, Rasulullah bersabda, hubungan keluarga itu digantungkan pada arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, ya, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanku, maksudnya hubungan itu, ya, maka Allah akan memutuskannya pula. Jadi kalau kita menyambung hubungan kekeluargaan, maka akan disambungkan. Tapi kalau kita ingin memutuskan, maka akan diputuskan. Nah, dalam hal pertemanan itu terjadilah hubungan yang namanya kekeluargaan. Kan ada keluarga itu keluarga genetika, ada yang namanya keluarga non genetika, yaitu adalah orang di luar keluarga saudara, emak, ya, sahabat, sehingga sering muncul adik ketemu gede, kakak ketemu gede, adik yang belum pernah ketemu. Nah, itu kan keluarga baru, nasab baru, ya, begitu. Nah, ini sangat penting jadi perhatian, ya, menyambung itu semua. Sehingga ketika kita menyambung, ada pertolongan Allah di dalamnya. Ya, syaratnya apa? Karena itu berkaitan dengan Allah, maka berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Maka teman tadi sangat penting. Tadi problematika salah menentukan posisi tempat harus berada di mana. Nah, ketika teman inilah menjadi tempat kita harus berada di mana. Bingung kita mau menjadi siapa? Teman inilah yang akan membawa kita menjadi siapa. Kebingungan kita mau jadi apa? Teman inilah yang akan bisa memberi solusi kita menjadi apa. Mau ngapain? Teman inilah. Maka perlunya yang namanya menyambung kekeluargaan itu. Dalam Islam nilai sebuah keluargaan itu bukan kamu anak keturunan siapa, nasab kita siapa, itulah mereka tidak.
yang dinamakan keluarga dalam Islam adalah barang siapa yang sudah memeluk Islam itu adalah keluarga. Sehingga terjadi ketika sahabat itu keluarganya ada yang belum memeluk Islam, ya, ketika terjadi peperangan, maka keluarga itu menjadi musuhnya. Sehingga ada yang sahabat itu rela mau menghadapi pamannya sendiri, orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri. Kenapa? Sudah ikatannya berbeda, bukan ikatan keluarga yang dalam hal agama tadi. Dalam hal agama itu keluarga yang sesungguhnya. Coba kamu lihat, kalau kamu simpan mata penuh kami, usul kami bumi. Dia pernah bilang apa? Terkadang ya, orang lain itu seperti keluarga sendiri. Seperti itu. Bahkan terkadang ya, kita itu mengalahkan pendapat keluarga kita dan mengikuti keluarga yang ada di keluarga kita. Menuruti teman kita, ya kan? Kita mengalahkan pendapat orang-orang yang ada di dalam keluarga kita mengikuti pendapat teman kita sendiri. Karena apa? Karena merasa teman kita itu cocok dengan kita. Tapi ingat perkataan saya tadi, bahwa teman itu bisa meninggalkan dan mengkhianati kita. Tapi sejahat-jahatnya keluarga, ya, bukan puas, ya, merasa tidak nyaman kalau dia harus mengkhianati keluarga sendiri. Tapi kalau teman, kalau dia nanti, lah, kamu bukan siapa saya kan? Kalau gitu, kita tidak punya hubungan apa-apa. Nah, sudah selesai masalah. Tidak bisa kamu tuntut secara undang-undang, karena belum ada undang-undang kekeluargaan yang menjadi kita. Kemudian, Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambut tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Akhirnya ini penting. Yang namanya remaja dengan berbagai problematika, ini penting yang namanya kumpul-kumpul. Ya. Yang tadi berbagai macam dari masalah itu akan bisa terselesaikan kalau kita rajin bersilaturahim. Dan tempat untuk silaturahim ini harus ditentukan dengan bijaksana. Jangan salah ke tempat. Contoh pengajian, tahlim, atau teman-teman itu harus dilihat. Ada teman yang cocok diajak curhat, tapi dia tidak cocok kalau diajak susah. Ya kan? Ada teman cocok untuk diajak senang-senang, tidak bisa diajak untuk bekerja. Ya kan? Ada teman itu cocok diajak berumpi, tapi tidak bisa diajak serius. Ada teman itu bisa diajak belajar sehingga membuat kematangan intelektual, tapi dia tidak bisa diajak lucu-lucu karena orang serius. Maka bertemanlah dengan siapa saja. Dan pilihlah sesuai dengan porsi keinginanmu, yang sesuai dengan tujuanmu, tapi jangan lupakan porsi agamamu. Ini penting. Berteman orang yang mengerti agama, dia akan memotivasi kita ketika dalam kegalauan. Jika kamu galau, pilihlah teman yang paham agama, sehingga nasihat-nasihat yang mengalir itu adalah nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu pilih teman yang alay, lalu kamu curhat tentang masalahmu, jadilah kamu malu-malu alay. Karena salah tempat curhat. Curhat kamu dengan orang yang radikal, maka hasilnya pun radikal. Hancurkan orang tua kamu, hancurkan. Udah sikat, orang tua kamu sikat. Salah. Ya karena karakter remaja itu emosionalnya belum matang. Sehingga apa? Mendahulukan orang lain daripada orang sendiri, ini salah itu. Dan karakter seperti ini yang berbahaya. Sehingga dia lari dari rumah, meninggalkan rumah menuju tempat temannya. Nah, ternyata temannya itu tidak baik daripada orang yang tidak baik. Maka silaturahim artinya menyambung persaudaraan dengan orang di luar masa kita maupun dalam masa kita, supaya apa? Kita hilangkan yang namanya problematika tadi. Sering-seringlah berkunjung, tapi berkunjung dengan orang yang tepat. Ya, begitu. Bertanyalah dengan tempat yang tepat. Jangan asal bertanya. Tapi yang namanya orang curhat ini kadang aneh ya. Curhat tapi mintanya disetujui. Ini sebuah kesalahan besar. Pengennya sih nanya solusi, tapi pengennya itu mendapatkan apa? Kebenaran apa yang dia pikirkan ini salah. Ya. Saya itu Pak, kan begini Pak. A, B, C, D, F, G Pak. Menurut Bapak gimana? Kalau saya Z, tapi Pak, A, B, C, D, F, G itu begini. Iya, tapi kamu pasti
Nggak bisa loh Pak, harusnya nggak bisa. Loh kamu tuh mau minta solusi atau minta akreditasi? Begitu. Ini adalah kesalahan orang. Orang kayak ini makanya saya batasi. SMS-nya cuma 3 kali. Yang sisanya bayar. Kita bukan minta solusi, tapi minta sertifikasi dan akreditasi pendapatnya. Ini adalah kesalahan kita. Kita itu mencari teman bukan pada dasar apa? Untuk membuat kita lebih baik, tapi mencari teman yang setuju dengan pola kita. Ini kesalahan kita. Kita tuh paling senang kalau dapat teman yang yes, oke, sip, lanjut. Nah itu kita senang sekali. Tapi kalau ada teman, bocahnya begitu toh. Kamu sebenarnya teman saya apa bukan? Nah ini yang muncul kan begitu. Lo kok nggak dukung gue sih? Nah ini yang terjadi. Terus aku katakan seperti itu. Teman yang terbaik adalah tidak menginginkan, ya, bahwa temannya itu menjadi buruk. Itu teman yang terbaik. Dia tidak senang kalau temannya itu malah hancur. Itu teman yang terbaik. Teman yang terbaik adalah tidak selalu menyenangkanmu. Itu adalah teman terbaik. Kalau selalu menyenangkanmu, hati-hati, jangan-jangan kejilat. Bagaimana kalau saya pakai kacamata anti teror? Cocok. Pas dipakai spion. Ini teman terbaik. Saya emangnya kamu motor, emangnya kamu teroris kan begitu seharusnya. Tapi yang namanya manusia kan cari teman yang sejenis. Maka saya selalu bilang, orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenisnya. Dia tidak akan bisa bercampur. Ingat bahasa iklan, minyak dan air tidak akan pernah bercampur kecuali dalam Indomie. Harus dipahami. Dan saya sangat setuju, ya, karena dia produk Indonesia. Ya, kita harus setuju itu. Tapi tidak, jangan sampai membuat kita mengalihkan untuk mencari tempat yang lain yang sesuai. Coba kamu lihat, orang pemalas akan kumpul dengan orang-orang pemalas. Itu satu tempat. Orang suka bolos akan kumpul dengan orang suka bolos. Tidak pernah bergabung ya. Bolos bergabung dengan rajin itu merugikan dan menyiksa satu sama lain. Ya, atas nama solidaritas. Ya masuk loh, ada yang silajin, yang semalas. Pemilihan suara masuk apa enggak? Nah, nggak masuk kan? Ayo solidaritasnya dong. Hanya nggak masuk semua. Ini kesalahan kita. Maka pilihlah teman, tempat yang tepat, ya, sehingga kamu bisa menentukan seperti yang di awal tadi. Kamu bisa menentukan ini. Di mana kamu harus berada? Pilih yang pertama itu. Di mana kamu harus berada? Kalau kamu ingin baik, pilih tempat yang baik dulu. Ya, kumpul dengan teman-teman yang punya semangat. Kumpul teman-teman yang senang dengan agama. Kumpul dengan teman-teman suka prestasi. Kumpul dengan teman-teman yang kaya ide. Begitu. Maka kamu akan jadi, ya, berteman dengan orang-orang yang oke punya. Kemudian kamu akan berpikir harus menjadi apa? Karena berkumpul dengan orang kaya ide, kumpul dengan orang berprestasi. Ya kan? Kamu pikir kamu jadi dokter, pasien. Nah, kamu pilih jadi apa? Apoteker kan gitu. Jadi melengkapi, gitu. Jadi kalau kita itu berkumpul dengan orang yang punya ide yang kaya itu, kita jadinya kreatif. Kumpul punya dengan orang-orang yang intelektualnya berpikir bagus, punya cita-cita ini, kita pun akan punya cita-cita ini. Kan begitu. Kalau tanya Pak, kok jadi apa? Saya ingin jadi pilot. Kamu kenapa? Saya jadi bos. Saya ini. Kamu akan berpikir juga. Minimal kan sama. Semua jadi bos, masa kamu pilih jadi karyawan? Kan aneh itu. Saya kan teman yang setia. Nah itu. Oh, jangan kuadrat. Ya. Itu, akhirnya kita semangat kan. Oh, ini kamu bagus. Oke, saya juga begitu. Kalaupun nanti kita nggak menjadi sesuai dengan cita-cita kita, teman pun akan memikirkan kita. Begitu. Kalau kita pun menjaga diri, ya kan, asal nggak mau mengabaikan teman-teman, teman akan mikir, oh kalau bapak kita mau bantu, anaknya yang kita bantu. Kalau anak kita nggak mau dibantu, kita jadikan menantu, kan begitu. Nah, itu ya. Harus menjadi siapa? Akan berpikir seperti itu. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu, ketika terjadi masalah, kita akan menempatkan diri kita jadi siapa. Ketika kita berpisah, kita sudah menjadi siapa. Gitu. Kemudian bagaimana harus bersikap? Karena tumbuh dalam sebuah, ya, komunitas yang berpikir,
matang emosional, intelektual, ya, punya ide-ide cemerlang, kreatif, ya, kan? Yang dibicarakan selalu yang bermanfaat, kita akan berpikir harus berbuat apa, harus berbuat apa. Sehingga kalau ada masalah itu solusi yang lahir, bukan muncul masalah baru. Jadi yang paling penting pertama adalah di mana kamu harus berada. Nah, barulah kita akan menciptakan nama silaturahmi. Kenapa sering terjadi ketidakkompakan? Karena jarang bertemu. Jadi falsafah Jawa itu feeling text no dalam 125 itu kan hanya masalah cinta satu dan lainnya. Yang berarti cinta berbeda jenis itu bukan. Tetapi apa? Tumbuhnya rasa kasih sayang dalam sebuah kelompok itu karena seringnya berjumpa. Kamu rajin ikut SMN, kayaknya kamu saling mengenal. Itu karena kamu saling mengenal, muncul rasa perhatian, saling membantu. Ya, kamu pun akan kaget walaupun kamu gak mengenal nama karena kamu lihat wajah. Itu mas yang suka duduk di sudut itu kok gak ada lagi ya? Ayo. Oh iya, tadi sakit dikunjungi. Ya kan? Walaupun kamu gak kenal nama, karena sering berjumpa, muncul rasa cinta dan kasih sayang yang tidak harus diberikan sebuah porsi khusus lokal, ya kan? Tidak bisa dengan ketupat segitiga, yang persegi, ya, bulan, ya, atau jajar kenyang, boleh aja. Tidak harus disimbolkan dengan begitu. Maka jadilah makhluk-makhluk yang asing. Ya. Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing. Maka kamu jangan coba-coba menjadi ya, orang yang tidak asing. Artinya harus sama dengan masyarakat tidak. Salah satunya di mana kamu harus berada. Tidak masalah kalau kamu itu berada di majelis-majelis ilmu, kelompok-kelompok yang ilmiah. Gak apa-apa, mungkin kamu dianggap orang asing. Di saat orang itu ya, misalnya sibuk main, kamu sibuk terlalu berlebihan. Gak apa-apa. Ya. Kamu dianggap asing. Dan saya merasakan keasingan saya sewaktu dulu. Yang dulu katanya pernah hidup zaman dulu. Nah, sekarang saya rasakan. Saya tidak terlalu terbawa harus mengikuti orang begini enggak. Ketika orang sibuk main kelereng, saya tidak harus bisa main kelereng. Ketika orang sibuk dengan mode-mode baru, saya nggak harus bermodis. Kenapa? Kita sudah terbiasa seperti jadi orang asing. Asalkan apa? Yang nama dinul Islam kita